Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-204 sampai dengan 206. Ayat yang ke-204, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya wa yushidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa ladul khisam. Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya. Padahal dia adalah penentang yang paling keras. Setelah Allah Ta'ala memerintahkan untuk memperbanyak zikir kepadanya, khususnya pada waktu-waktu utama yang merupakan kebaikan, kemaslahatan, dan kebajikan, lalu Allah Ta'ala mengabarkan kondisi orang yang berbicara dengan lisannya, namun perbuatannya bertentangan dengan perkataannya tersebut. Perkataan itu bisa saja mengangkat seseorang dan bisa juga menjatuhkannya. Maka Allah berfirman, "Wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu fil hayati dunya." Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu. Maksudnya, apabila ia berkata, bicaranya indah sekali bagi pendengar, dan apabila ia berucap, Anda akan mengira. Ia berbicara dengan perkataan yang berguna. Lalu ia menegaskan bahwa apa yang ia bicarakan itu wa yushidullaha ala ma fi qalbihi, dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya, dengan memberitahu bahwasannya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatinya sesuai dengan apa yang ia bicarakan tersebut. Padahal ia berdusta dalam hal itu karena perkataannya bertentangan dengan perbuatannya. Sekiranya dia benar, pastilah perkataan dan perbuatannya akan sesuai seperti kondisi seseorang mukmin yang bukan munafik. Oleh karena itu, Allah berfirman, wa huwa aladul khisam, padahal dia adalah penentang yang paling keras. Maksudnya, apabila engkau berbantahan dengannya, engkau akan mendapatkan permusuhan sengit, keras, fanatik, dan segala macam hal yang disebabkan oleh hal itu yang merupakan akhlak-akhlak yang buruk, yang bukan seperti itu. Akhlak kaum mukminin, yaitu orang-orang yang menjadikan kemudahan adalah kendaraan mereka. Ketundukan kepada kebenaran adalah tugas mereka, dan toleransi adalah karakter mereka. Ayat yang ke-205. Wa idza tawalla sa'a fil ardi yufsidu fiha wa yuhlikal harsa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Dan apabila dia berpaling darimu, dia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Wa idza tawalla, dan apabila dia berpaling darimu, yakni orang yang perkataannya mengesankan hatimu setelah sebelumnya berada di sisimu, sa'a fil ardi liyufsida fiha, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, maksudnya dia berusaha mengamalkan kemaksiatan berupa perbuatan merusak bumi hingga dia binasa karenanya. Al-harsa wan nasla, tanaman-tanaman dan binatang ternak, pepohonan, buah-buahan, dan hewan-hewan ternak musnah, berkurang dan keberkahannya menjadi sedikit, yang disebabkan oleh perbuatan maksiat. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Apabila Allah tidak menyukai kerusakan, maka Allah sangat murka terhadap hamba yang merusak di muka bumi, walaupun orang itu berbicara dengan perkataan yang baik dengan lisannya. Ayat ini adalah dalil bahwa perkataan yang diungkapkan oleh seseorang bukanlah tanda dari kebenaran dan kebohongan, bukan pula kebaikan dan kejahatan, hingga terwujud perbuatan yang membuktikan benarnya perkataan tersebut. Dan sebaiknya menguji dahulu kondisi para saksi yang berkata benar
atau yang berkata batil dengan adanya perbuatan-perbuatan mereka yang baik dan menyingkap kondisi-kondisi kehidupan mereka dan agar tidak terpedaya oleh penyamaran dan penyucian mereka atas diri mereka sendiri. Ayat yang berikutnya, ayat 206. Wa idza qila lahu taqillaha akhadatul izzatu bil ismi fahasbuhu jahannamu wa la bi'sal mihad. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongan yang menyebabkannya berbuat dosa. Maka cukuplah balasan baginya neraka jahanam, dan sungguh neraka jahanam itu adalah tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya orang yang merusak di muka bumi ini dengan berbuat kemaksiatan kepada Allah apabila diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, dia akan menyombongkan diri dan congkak. Akhodat ula izzatu bil ismi, bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa. Dia menyatukan antara berbuat maksiat dan berlaku sombong terhadap pemberi nasihat. Fasbuhu jahannam, maka cukuplah balasan baginya neraka jahanam yang merupakan tempat orang-orang yang bermaksiat dan berlaku sombong. Wala bi'sal mihad, dan sungguh neraka itu adalah tempat tinggal yang seburuk-buruknya, yaitu tempat menetap dan tempat tinggal, siksa yang abadi, kecemasan yang tidak putus, keputusasaan yang berkesinambungan, siksaan bagi mereka tidak diringankan, dan tidak pula mereka mengharap pahala sebagaimana balasan atas kejahatan mereka dan imbalan bagi perbuatan mereka. Kita berlindung kepada Allah dari kondisi-kondisi mereka itu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.